Sahabat Tani, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemupukan tanaman mangga, atau kita bahasnya itu lebih kerennya itu prinsip dasar pemupukan tanaman mangga ini. Maksudnya itu sahabat Tani, ketika menanam pohon mangga itu dari bibit yang masih muda, maka mangga tersebut masih dalam fase vegetatif, yaitu mangga masih fokus untuk menumbuhkan batang dan tunas-tunasnya. Batang menjadi tinggi, cabang menjadi banyak, dan juga daunnya pasti akan banyak. Tapi sahabat tani, nanti yang di ujung-ujungnya yang kita harapkan itu kan buah mangganya. Jadi kita menanam pohon mangga itu kan ya memang kayunya bisa dipakai, tapi yang kita harapkan adalah buah mangganya itu. Sahabat tani, ketika mangga sudah mulai berbunga, maka mangga sedang dalam masa generatif. Masa ini mangga sedang memproduksi bunga dan akhirnya itu akan menjadi buah ini. Masa generatif ini mangga lebih membutuhkan banyak unsur P dan K. Sedangkan unsur nitrogen harus dikurangi ya sahabat tani. Hal ini supaya nanti bunganya itu banyak yang tidak mudah rontok serta buahnya nanti bagus kualitasnya. Oleh karena itu sahabat tani, mari kita seksama pelajari bagaimana prinsip dasar pemupukan untuk tanaman mangga ini. Nah, sahabat tani, inilah pupuk-pupuk yang digunakan untuk pohon mangga yang bisa kita pakai. Yang pertama, sahabat tani, yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah pupuk organik. Kompos ini bisa berasal dari misalkan kotoran hewan, misalkan kambing, kotoran sapi, ayam, atau juga kompos daun. Jadi kompos bisa menyediakan unsur hara yang cukup lengkap, tapi jumlahnya relatif lebih sedikit. Kelebihan kompos ini adalah mampu menyuburkan tanah sahabat tani. Tanah yang subur akan mendukung aktivitas mikroorganisme sehingga pohon mangga bisa tumbuh lebih subur. Yang kedua adalah pupuk NPK, kemudian yang ketiga pupuk SP36 atau TSP, yang selanjutnya adalah pupuk KCL dan pupuk ZA, serta yang lokal tidak kalah pentingnya yaitu ketika masa generatif yaitu pupuk MKP. Berikut ini akan saya uraikan bagaimana program-program pemupukan yang bisa Anda ikuti ketika nanti atau saat ini sahabat tani itu sedang menanam pohon mangga. Yang pertama, pupuk pohon mangga dengan kandungan pupuk kandang dan NPK. Nah, begini sahabat tani caranya. Setiap 3 bulan sekali berikan pupuk berikut ini. Yang pertama yaitu pupuk kandang 5-10 kg per tanaman dan pupuk NPK 10-10-20 sebanyak 250 gram per tanaman. Ini untuk pohon yang istilahnya itu ditanam di dalam pot. Ya biasanya itu bagi yang tidak mempunyai lahan kan biasanya menggunakan tabulam pot atau tanam buah dalam pot. Sedangkan untuk pohon mangga yang ditanam di tanah atau di kebun sahabat tani bisa menggunakan program pemupukan yang akan saya berikan berikut ini. Pertama sahabat tani, untuk percabangan pohon mangga yang sudah tidak produktif sebaiknya dipangkas. Jadi sebelum melakukan pemupukan, cabang-cabang yang kering, yang tidak subur itu harusnya dipangkas semua. Jadi nanti istilahnya itu biar pertumbuhan fokus penyerapan nutrisi tanaman dan pertumbuhannya itu nanti lebih maksimal. Nanti mangga akan efektif dalam proses kegiatan fotosintesisnya ya sahabat tani. Jadi fotosintesis yang maksimal akan meningkatkan kemampuan pohon mangga dalam pembentukan bunga dan buah. Satu siklus pemupukan mangga bisa dilakukan seperti ini sahabat tani. Jadi begini sahabat tani, setelah nanti misalkan saya umpamakan pohon mangga sahabat tani itu kan sudah panen. Jadi setelah panen nanti berikan pupuk NPK, jumlahnya itu antara 2-3 kg per pohon. Cara memberikan NPK ini dengan ditanam melingkar ya di sekitar pohon lah dengan jarak 1-2 meter dari pohon. Setelah itu berikan pupuk MKP ya sahabat tani, ini pasti saya juga tidak ketinggalan ketika saya juga menanam padi maupun jagung. Pemberian pupuk MKP adalah sebanyak 3 kali dengan selang waktu 10 hari sekali ya sahabat tani. Dosis MKP ini adalah 10 gram per liter. Nantinya pohon mangga akan keluar tunas barunya toh. Tunas ini maksudnya adalah akan muncul daun-daun muda. 1 bulan setelah daun muda ini muncul, berikan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh ini yang khusus untuk pembentukan bunga dan buah ya sahabat tani. Biasanya kandungan bahan aktifnya itu adalah Paclobutrazol. Nah, ini sangat bagus sekali.
Pakloputrazol ini adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk mempercepat waktu pembungaan, meningkatkan banyaknya bunga dan buah pada tanaman mangga. Untuk merek produksinya bisa cari sendiri di marketplace ya sahabat tani. Cara memberikan ZPT ini adalah menyiramkannya dengan konsentrasi 5-10 ml per liter ya sahabat tani. Jadi mengelilingi batang. Jaraknya itu 1-2 meter dari batang. Jadi secara merata sampai tanah menjadi basah. Untuk satu pohon mangga membutuhkan 3-5 liter larutan ZPT ini. Berikan hanya pada tanaman yang sehat ya sahabat tani, tidak sedang tumbuh tunas dan memang sudah berproduksi atau tanaman mangganya itu pernah berbuah, begitu maksud saya. Untuk mempertahankan agar bunga tidak mudah gugur sahabat tani, yang perlu dilakukan sebaiknya yaitu 2-3 minggu setelah aplikasi ZPT ini tadi, semprotkan pupuk MKP. Kalau biasanya saya akan menggunakan MKP dari Pak Tani dengan konsentrasi itu 10 gram per liter. Kemudian sahabat tani, bagaimana kalau misalkan tanaman mangga sahabat tani sekalian itu saat ini sedang buah, istilahnya itu sedang berbunga tapi buahnya itu baru pentil. Nah, itu sahabat tani, pupuk dengan kandungan kalium tinggi sangat tepat untuk diaplikasikan pada fase ini untuk mencegah kerontokan bunga dan merangsang pembuahan. Bisa menggunakan pupuk nitrat yang istilahnya itu mudah diserap tanaman. Aplikasinya disemprot. Biasanya itu saya menggunakan pada masa generatif ini atau masa pembungaan seperti ini, yaitu KNO3 putih ya biasanya itu. KNO3 putih dengan dosis itu saya satu tangkinya itu adalah 50 ml per tangki 16 liter atau bisa dengan konsentrasi 20 gram per liter ya sahabat tani. Supaya nanti untuk mempertahankan pentil buahnya ini agar menjadi buah produktif, semprotkan kembali. Jadi KNO3 putih ini tadi dengan konsentrasi istilahnya itu 20 gram per liter tiap 3 minggu setelah aplikasi yang pertama. Pada fase pemeliharaan buah ini, kendalikan juga tentunya hama yang biasanya itu adalah yang paling banyak menyerang itu adalah kutu kebul biasanya. Kemudian sahabat tani, pemupukan kedua. 4 bulan setelah pemupukan pertama, pohon mangga perlu dipupuk kembali. Gunakan NPK 15-10-22 karena kandungan kaliumnya yang tinggi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas buah mangga. Tetap lakukan pengendalian OPT secara terpadu juga. Jadi jangan lupa untuk membasmi hama dan penyakitnya. Idealnya itu sahabat tani, 2-3 bulan setelah pemupukan kedua, mangga sahabat tani itu sudah bisa dipanen. Namun untuk memastikan kualitas buah mangga, istilahnya itu sudah pas, ada perlu yang diperhatikan juga. Jadi mangga yang siap dipetik itu bisa diidentifikasi dari aromanya yang khas itu loh ya sahabat tani. Serta buah yang terasa empuk juga saat dipencet. Buahnya juga sudah cukup tua, juga cenderung lebih mengkilat dan ukurannya itu yang optimal. Untuk mendapatkan mangga matang pohon, idealnya tangkai buah mangga tidak lagi mengeluarkan getah yang bercucuran saat dipetik. Makanya itu biasanya itu kalau misalkan pemborong buah mangga itu kalau biasanya memetik buah itu sebelum dimatangkan, kan getahnya itu biasanya kan istilahnya ditiriskan dulu. Jadi posisi mangga itu yang mengeluarkan getah itu ditaruh di bawah. Biasanya pada kulit mangga itu siap panen muncul bercak kuning atau abu-abu ya sahabat tani. Nah itulah tadi program pemupukan untuk tanaman mangga yang mungkin bisa sahabat tani ikuti. Untuk lebih jelasnya itu misalkan pupuk apa mereknya itu, kalau mereknya itu bebas sahabat tani. Yang penting kandungannya itu sahabat tani mengerti seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya.